pertama untuk semua tim yang bertanding hari ini, Biga. Yap, 1/8 di map yang pertama kita di Bermuda. Kali ini pesawat bergerak dari arah Sipiap menuju ke arah Mars Electric dan setiap tim sudah mulai menduduki posisinya masing-masing, yang mana untuk area Mill dan Riverside sudah dikuasai oleh Persis sendirian dan juga ada dua area yang berbeda, Pochinok dan juga Factory dikuasai oleh Jet Capital Hagia. Betul, ini kalau misalkan ngelihat Mill dikuasai sama Persis Sport, menurut gua wajar-wajar aja ya, karena sebagian player mereka itu adalah ex-MBR yang memang dropnya di area situ. Tapi yang lebih menarik adalah keberadaan di hangar itu pasti ada MK dan juga First Rider. Mereka nggak pernah, kalau bertanding ya, nggak pernah sama sekali mau ngerelain area hangar. Nggak akan ada yang mau ngalah sama sekali. Apalagi kalau misalnya kita lihat secara track record, mereka masih cukup imbang kontes teritorinya. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang di sini nih ya, First Rider, dua member mereka tadi sempat hilang setengah HP point, tapi untungnya mereka masih punya treatment gun, masih bisa full health kembali. Nah sekarang lagi yang lebih tricky adalah posisi dari MK sepertinya agak sulit dijangkau oleh player-player dari First Rider. Yap, sebelum ada MK bertanding di SCS ini, sebelumnya First Riders yang ngedrop di area hangar pun gak pernah tenang karena sebelumnya ada GRC. Tetapi kali ini yang bakal menghadang mereka secara tetap di area hangar adalah tim dari Mantap Kali Esports, yang mana sebetulnya dari posisi kedua tim mereka sudah mendapatkan posisinya masing-masing yang cukup enak, mendapatkan vision dan juga backupan cukup luar biasa. Yang sayangnya adalah resource dari kedua tim ini apakah siap untuk melakukan team fight atau enggak, karena masih ada satu orang dari First Rider juga kelihatan baru punya senjata plasma gun aja. Bahkan nih gak butuh cewek, sok-sokan nik-niknya kayak gitu, gak butuh cewek, pakai double vector doang. Padahal lu kalau mau nembak cewek makanya pakai yang dari jarak jauh dulu, nggak bisa langsung deket-deket. Aduh, bisa banget lagi. Tapi memang nih, gak butuh cewek, giliran jomblo ngeliatin orang pacaran, ngiri. Itu dia, ngedoainnya malam minggu hujan, ya kan? Aduh. Tapi gak apa-apa. Siapa tahu dia gak butuh cewek untuk sementara ini, supaya dia bisa lebih berfokus di dunia kompetitif. Menurut gue itu satu hal yang bagus, karena gak semua relationship di arah para player-player ya, terutama yang gamer-gamer itu berjalan dengan baik. Kadang-kadang ada juga cewek yang kurang pengertian. Iya, ditinggalin mulu karena main game katanya gitu ya kan. Itu mas saya tidak ikut-ikutan. Tapi by the way, ini udah mulai 2 menit yang sudah mereka gunakan hanya untuk bertahan di satu area hangar saja. Resource mereka belum bertambah, tetapi inisiasi sudah dilakukan oleh tim Mantap Kali, yang mana Uai berhasil di take down. Ada North juga terancam di sana, harus menggulung medkitnya terlebih dahulu. Pembalasan coba dilakukan Davis, berhasil mendapatkan satu orang, bahkan langsung di ending ditukarkan dengan Uai 1 tukar 1 dalam kurun waktu 2,5 menit lebih. Mereka kehilangan satu masing-masing membernya dan mereka tidak mendapatkan hal yang lainnya, apalagi dapetin cewek kayak dia nih. Waduh, apalagi dapetin cewek ya kan. Dan menurut gue ini juga bakal jadi pertarungannya cukup seimbang, karena kondisinya jadi 3 versus 3 lagi setelah tadi awalnya 4 versus 4. Nah tapi yang jadi menarik adalah posisi dari David sendiri saat memegang Uzi. Di depannya itu sudah ada seorang Faker, tapi Faker memilih untuk bergeser terlebih dahulu, coba narik pergerakan dari David supaya masuk ke dalam jebakannya dan akhirnya ditembak itu bahkan dari seorang Faker bersama dengan Rez yang memegang satu SKS berhasil membuat First Rider tidak berdaya di rumahnya sendiri di area hangar. Agak sedikit terpancing rupanya tadi emosinya, nggak butuh cewek, langsung bergerak ke arah depan. Dan rupanya posisi satu orang yang ada di arah depan tadi dari tim Mantap Kali hanyalah menjadi sebuah trap atau baiting. Ketika satu orang tadi mundur, 2 orang lainnya sudah siap untuk melakukan backup, sehingga Devi tidak memiliki hal yang lain lagi. Apalagi keluar, mungkin ketika dia sudah keluar areanya terlalu terbuka, dia memegang senjata mini Uzi yang kita tahu damage-nya lebih kecil daripada senjata short range yang lain. Itu bakal lebih sulit, apalagi backup dari seorang teman dari David tadi agak sedikit terlambat karena berjalan juga di satu arah yang sama, dan satu orang lagi tadi nggak ketahuan posisinya apakah menjangkau terhadap David ataupun tidak. Dan First Rider Storm menjadi tim pertama yang harus tereliminasi di Bermuda kali ini. Betul, dan gue suka sih cara Mantap Kali itu ngebait ngebait supaya Davidnya keluar dari tempat persembunyiannya, dan ternyata itu udah di setup jadi benar-benar masuk ke trap banget. Akhirnya First Rider benar-benar gak berdaya sama sekali. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat dari notification kill, sudah terjadi satu pertempuran lagi antara Bigetron dengan Persis Esports. Dan meskipun kita gak melihat full highlightnya seperti apa, Bigetron bersih banget, mereka dapetin 4 poin kill tanpa kehilangan siapapun. Yap, ini artinya dari tim Persis Esports bertamu menuju ke area Kota Tua. peak
oh iya, mungkin ke Kota Tua mau masuk ke arah sana, dan di waktu yang bersamaan juga dari tim Bigetron masuk menuju ke arah sana. Dan yang jadi keuntungan untuk Bigetron adalah full area mill itu didapatkan oleh tim Persis Esports. Bahkan dengan satu area lagi di sana ada Riverside. Mereka datang ke area sana, ke area peak, dijamu oleh Bigetron, dan persisnya rata. Ini artinya resource yang sudah dikumpulkan lelah capek-capek oleh tim Persis menjadi milik Bigetron seutuhnya ya. Betul, benar-benar dipegang banget sama mereka, dan menurut gue itu adalah kesempatan yang sangat bagus karena mereka gimana caranya harus mengamankan, ya kan, mengamankan circle-circle yang berada di area tengah, atau enggak sebisa mungkin mereka yang kuasai duluan good spotnya. Tapi menurut gue posisi mereka dengan 3/4 zona ini juga udah cukup baik, tapi yang lebih menarik adalah ternyata di area Sentosa itu gak ada sama sekali yang coba motong ke arah EVOS Immortal, dan yang Yap. lebih menarik adalah pergantian roster mereka sih. Yap, datangnya Street dan juga Abu ya ke arah EVOS Immortal. Tapi tidak membawa ritme permainannya untuk menguasai area Sentosa itu berkurang. Jadi tetap dengan klasiknya mereka. Iya, jadi kayak ciri khasnya itu tetap akan Betul. selalu ada ya dari EVOS. EVOS itu kental banget dengan Sentosa, dan mereka nggak pernah mau lepas itu. Tapi kalau misalnya kita lihat, karena zonanya sebentar lagi bakal masuk ke circle yang kedua, yes itu dia. Ini sebenarnya area jembatan masih enak banget untuk di Iya. cover sama EVOS Immortal. Cuma sepertinya mereka lebih memilih untuk main lebih safe. Apalagi Ya. sepertinya mereka harusnya sih udah mulai menyadari ya bahwa ada beberapa tim yang punya pikiran untuk motong jalur mereka. Nah, itu dia, dan harusnya juga mungkin dari tim EVOS Immortal mereka udah tahu caranya gimana untuk melewati rintangan tersebut dengan mereka sudah menjadi penguasa tetap di area Sentosa. Itu dia, dan kali ini fightnya sudah akan terjadi juga di arah Factory menuju ke arah Clock Tower. Ada tim Mantap Kali yang tadi sudah mendapatkan 4 poin eliminasi. Kali ini mereka sudah dihadang oleh tim MLS Esports. Dan juga buat teman-teman yang ada di rumah, kalian nonton jangan lupa buat daftar scrimmage ya. Tadi udah ada barcode-nya, jadi kalian bisa scan di situ, gak usah ketik linknya, jadi kalian bisa langsung scan dan masuk untuk mendaftar tentunya. Betul, karena slotnya terbuka banyak banget, Yoi. 20.000 lebih. Jadi sayang banget kalau misalnya kalian sia-siain, karena kalian tuh punya kesempatan untuk bertanding dengan tim-tim e-sport yang ada di depan kalian saat ini. Dan bicara soal depan-depanan, gue melihat sebenarnya posisi dari MK dan juga MLS, mereka berdua sama-sama menarik secara positioningnya. Tapi harus gue bilang yang cenderung lebih diuntungkan adalah posisi dari MK, karena mereka udah dapet compoundnya terlebih dahulu. Sedangkan dari tim MLS tadi itu terlihat mereka harus sharing tower. Sharing tower, harus berbagi ya, dan itu juga merupakan satu hal yang sebetulnya agak sedikit berbahaya juga kalau misalkan dari lawannya bisa jump in ke arah sana dan ngelemparin beberapa granat, atau apalagi kalau misalkan ada pelontar yang dipakai dari arah dalam. Tapi justru yang gue khawatirin adalah dari setelah kita tadi melihat mapnya seperti apa dan zonanya ke arah mana, Jet Capital lagi yang merupakan salah satu tim yang gue khawatirin. Kenapa? Meskipun mereka ada di tengah-tengah zona dan juga mereka tidak melakukan rotasi terlalu panjang hanya dari Factory dan juga Pochinok, resource mereka akankah mereka memiliki resource yang cukup untuk mendapatkan area fight yang benar-benar mumpuni? Karena yang bakal datang ke area tengah sana, kita lihat masih ada 10 tim dan juga 40 orang yang masih survive. Ini artinya 9 tim lainnya bakal menuju ke arah tengah zona. Apalagi kalau misalkan ada tim yang memiliki karakter untuk langsung jump in masuk ke arah tengah zona kayak EVOS Immortal mungkin. Betul, tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah jump in, sepertinya dari MPX tanpa berlama-lama lagi mereka bakal jump into fight. Yup. Mana satu granat sudah dilempar oleh seorang Force, dan akhirnya dari MPX lu sudah mulai melancarkan tembakannya ke arah tim FE. Satu orang agak sedikit terjepit di balik glue wall, langsung dibredel tembakan oleh Rado SX. Tapi mereka mencoba keluar kembali. Glue wall sudah dipasang, Chrono pun diaktifkan, dan akhirnya dari MPX merasa di Oke. posisi yang agak sedikit sulit. Mereka bakal tarik mundur terlebih dahulu, tapi pada akhirnya satu member dari FE berhasil di knockdown, Oke. menyasar ke arah knockdown kedua, tapi mereka gagal mendapatkan hal tersebut. Oke. Alap dibuka, Amora mulai maju, langsung siapa yang dapat barrel, dan Oke. akhirnya knock kedua berhasil didapatkan. Sisa 2 player, Astro Gunner cukup sekarang. Captain Morgan langsung memberikan call untuk lari, Oke. tapi ternyata Astro Gunner-nya yang bakal dijadikan Oke. satu pertahanan. Captain Morgan masih coba berlari, Radonya tidak bisa diselamatkan dari RMPS, tapi ternyata dari Force mencoba mencari posisi yang lebih baik. Captain Morgan yang terciduk, One more. dan sepertinya ini akan menjadi akhir dari Akhir. FE di ronde yang pertama. Gokil, ini gue suka banget gimana caranya MPX mereka ketika di dalam compound dan sedang menghadapi sebuah serangan yang dilancarkan oleh tim FE Esports. Mereka enak banget gue ngelihatnya untuk narik ulur dengan resource yang mereka miliki. Nggak ragu buat ngeluarin beberapa glue untuk perlindungan. Tetapi 2 player juga dari tim MPX ini
ngepres ke arah tim dari FA Sportnya, sehingga yang tadinya FA-nya mau masuk ke arah compound dari arah patahan digagalin karena dua orang mereka narik ulur dengan tembakan, dua orangnya ngepres ke arah tim FA, sehingga ketika tadi satu orang berhasil didapatkan tinggal ngepres balik ke arah tim FA Esport dan semuanya berjalan dengan sangat lancar, apalagi dengan adanya Amora dengan timing penyalaan krono yang sangat pas sekali. Andai kata itu telat 1 detik atau 0, beberapa detik, itu bisa saja menjadi titik balik untuk FA bisa melakukan serangan balasan terhadap tim dari MPX. Meskipun pada akhirnya tadi MPX harus terculik satu orang, tapi ini udah cukup work dengan mereka berhasil lumbangin 4 orang atau satu tim sekaligus di menit yang ke-10. Meskipun harus keculik satu, oke, masih bisa melakukan reviving kembali dan resource mereka bertambah untuk berbekal lagi menuju ke zona keempat yang masih ada di putaran area Pocinok, yang mana kali ini ada tim OBS. Satu orangnya harus ditumbangkan dan di arah dalam di sana sudah terlihat ada tim Bigetron yang bakal menahan pergerakan dari tim OBS dan juga EVOS Immortal. Betul sekali, dari OBS sendiri mereka nggak mau terlalu banyak bergerak, tapi yang jelas di depan mata mereka sudah terjadi sebentar lagi pertarungan yang agak sedikit sengit, tapi ternyata dari Eko Ronin Pansy coba lempar satu IC grenade ke arah dalam rumah. Charles Besti coba dikokang dan akhirnya berhasil men-take down seorang Chris. Bakal coba di-confront terlebih dahulu, killnya tidak disia-siakan begitu saja. Charles Besti langsung memakan korban jiwa. Sipit mulai masuk kembali, tapi ternyata dia knockdown oleh OBS. Satu pembalasan dari arah OBS, tapi ternyata Sipitnya belum sempat untuk di-knockdown. Akhirnya Charles Besti langsung mendapatkan korban yang kedua. Sempat di-knockdown juga, meskipun berhasil dapatkan Dina knock, tapi ternyata dari Pansy masih bisa revive satu orang. King dari belakang Glue Wall langsung coba gulung dulu mate kita karena dia dalam keadaan yang sangat sekarat, tapi minimal dari Eko Ronin mereka masih punya 2 member yang masih hidup. Otomatis ini akan menjadi 3 lawan 3. Seharusnya Obeski sudah berhasil isi kembali SP point, ada bakal langsung di-bredel begitu saja. Glue Wall yang dia pasang untuk memblokade pergerakan dari Eko Ronin. Saat lagi Glue Wall sudah hancur, zonanya juga sudah mulai mengimpit. Eko dari sudah mulai maju ke arah Pobles dan akhirnya seorang Obeski sangat sulit untuk mempertahankan posisinya, Bigan. Iya, sayangnya memang zonanya sudah berjalan memaksa mereka nggak bisa ngumpulin lagi resource, tapi fightnya terjadi di arah mana-mana. Si Tiara lain harus tumbang bersama dengan seorang Danis, juga Madura Pride justru harus tereliminasi. MLS di sini masih survive di compound yang terakhir. Kita lihat di sini ada posisi dari Jet Capital lagi yang entah di mana sekarang posisinya. Rupanya mereka sudah masuk ke arah tengah dan kali ini MLS-nya bakal sangat sulitan. Di arah depan sana sudah terhadang, tergigit zona dan harus tereliminasi oleh Zoom Esports yang sudah menguasai compound mereka. Di arah lain juga Bigetron kali ini terancam. Eko Ronin harus tumbang di tangan tim Bigetron. Ternyata EVOS Immortal masih terlepas dari semua fight yang sudah terjadi di area Pocinok. Betul sekali, tapi kita harus aware juga dengan keberadaan Bigetron yang saat ini sangat-sangat kuat. Mereka memiliki resource yang sangat-sangat banyak, sulit banget didinai resource mereka itu. Dan terlebih sekarang mereka bakal coba langsung nyasar ke arah pinggir zona. Tapi posisi dari EVOS Immortal benar-benar sangat nyaman. Mereka main super safe, mereka nggak perlu perang, mereka perlu memastikan point placement mereka unggul, dan mereka dapetin compound yang menurut gue cukup nyaman. Ini adalah compound yang sangat-sangat sepi. Tapi mereka di sisi lainnya itu punya vision yang sangat luas. Mereka bisa ngelihat ke arah kanan, bisa ngelihat arah kiri, dan di depan mereka ini sebenarnya sudah kelihatan jelas bahwa ada tim Bigetron. Tapi dari Jet Capital Hagia juga berpikiran sama. Di kiri mereka, di kanan mereka sudah ada orang, ada Zoom Esport, ada Bigetron. Posisi dari Jet Capital Hagia sendiri bisa dibilang ini tersandwich, dan hanya ada 2 penonton yang benar-benar mantengin hal itu, dan itu adalah MK dan juga EVOS Immortal. Yap, dan ini dia area late game yang harusnya bisa dikuasai oleh Jet Capital Hagia dengan mereka memiliki area lantai 2, mendapatkan vision yang cukup luas dan juga farming global tadi seharusnya di area rumah sebelumnya. Ini menjadi bekal yang cukup untuk mereka gunakan fight di area late gamenya. Di area lain kita melihat sudah ada satu orang Ayes yang berhasil ditumbangkan oleh salah satu member dari tim MK, dan kali ini ada Rogak pun berhasil mendapatkan satu player dari tim Mantap Kali yang sulit untuk dilakukan ending karena adanya sebuah patahan yang menghalangi vision ke arah tim Mantap Kali. Zonanya sudah bergerak dan menyusut kembali. EVOS Immortal perlahan mulai masuk, berada di garis paling ujung dari zona selanjutnya, dan zona berada di area Jet Capital Hagia. Keluar sedikit dari compound
Compound Street dari EVOS Immortal harus tumbang di sana. Betul, sudah tumbang satu dari EVOS Immortal dan Jet Capital Hagia benar-benar dipeluk oleh Dewi Fortuna karena zonanya langsung mengitari karya mereka. Dan sekarang dari EVOS Immortal berserta mantap kali seperti yang mereka nggak bisa ngedinai pertarungan yang akan berjalan sebentar lagi karena mereka berdua punya objektif yang sama. Mereka harus masuk ke dalam circle tapi ternyata EVOS Immortal mereka berpikir untuk bermain lebih safe lagi, jangan sampai mereka kena perang karena mereka udah hampir aja kehilangan satu player. Mereka langsung coba muter dan sebentar lagi sepertinya akan terjadi pertemuan dari third party EVOS dengan Bigetron bersama dengan Jet Capital Hagia. Yap, dan menarik dari Jet Capital Hagia, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, membiarkan vision mereka sebelum zonanya benar-benar bergerak. Dan PR untuk mereka adalah mereka bakal menahan pergerakan dari tim EVOS Immortal, bahkan juga tim lain. Tapi jujur, terkena tembakan dari arah yang lain juga. Ada Street yang bakal menanti Bigetron dengan satu buah pelontar di sana, berhasil mengenai banyak sekali lawan dari tim Bigetron, mendapatkan ancaman dari tim EVOS. Ada Arul di arah depan, pelontar kembali belum mendapatkan target, tetapi crowd sekali banyak, wall terpasang di sana. Arul masih belum bisa menarik satu pun, tapi di sana Street menembakkan satu orang. Arul bahkan Bigetron Delta tumbang di tangan EVOS Immortal, tetapi pertempuran belum selesai seharusnya karena Jet Capital lagi masih berada di arah jalan bersama dengan tim Zoom Esports yang berhasil mendapatkan satu orang dari tim EVOS Immortal. Sensei Shockwave sudah disiapkan, MK juga datang dari belakang, ada Flizznya harus tumbang. Ryuji terkena sebuah damage, tembakan coba dikeluarkan menuju ke arah luar sana, tetapi satu orang dari Jet Capital belum bisa diselamatkan kembali. Ryuji pun tumbang, Rogak bakal menyusul kali ini dan tembakan yang diberikan mengancam ke arah tim MK kali ini. Oke, Rogak berhasil menumbangkan sisa player dari tim mantap kali tapi belum bisa melakukan ending. Sementara Ryuji bakal coba diselamatkan terlebih dahulu. Tenang, sebelum zonanya menyusul build tapi sayang, seribu sayang, ada granat dari seorang jujur yang sangat mematikan, Mak. Betul sekali dan akhirnya granat mematikan tersebut bakal dilempar kembali oleh seorang Street dan akhirnya double kill berhasil diambil oleh seorang Street. Inhalernya dihirup terlebih dahulu. Street mulai maju, coba ngecek dulu area sekitarnya dan akhirnya posisi dari EVOS Immortal terlalu bagus untuk menghandle zona-zona terakhir. MK bersama dengan Zoom akhirnya tumbang dan ini akan menjadi buyang pertama bagi EVOS Immortal. Yap, pembukaan buyah untuk EVOS Immortal di game yang pertama malam hari ini dengan